Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Para santri putra, santri putri semuanya yang berbahagia, kesempatan pagi menjelang siang ini kita semua diberikan kekuatan untuk selalu melakukan ibadah-ibadah atau amal-amal soleh, terutama yang kesempatan pagi hari ini sudah dimulai kajian atau pengajian mulai dari tadarus bersama sampai pada siang kali ini, yaitu kita akan mengkaji masalah bab ubudiyah berkaitan dengan fikih. Kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan masalah toharoh atau bersuci sampai nanti insya Allah pada waktu duhur. Anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kalian semua adalah orang-orang yang beruntung, karena dengan kalian mau mengaji, baik yang sudah bisa semoga ilmunya tambah bermanfaat, yang belum bisa insya Allah akan mendapatkan dibukakan pintu hati untuk selalu belajar sehingga mampu mempelajari ilmu Al-Quran maupun ilmu-ilmu agama yang lain. Langsung saja kita mulai untuk kajian kitab kesempatan siang kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi thahirin wa alihi thahirin wa sahbihi ajma'in. Qala al-qadir Abu Suja Ahmad bin Husain Ibni Ahmad al-Fusfihabi radhiyallahu ta'ala anhu sa'alani wa'adul khafadahullahu ta'ala inna amala muhtasuran fil fiqhi ala madhabil imam syafi'i rahimallahu ta'ala alaihi wa ridwanihi fi ghayatil intisari wa nihayatil ijazi yuqarribu 'alal muta'allimi dirasati wa yusahilu 'alal muqtadi faqadallahu anna aksaru fihi minal qismati wa hasilul hisali fi wajtabahu ila dalika taliban bisawabi raghiban Allah subhanahu wa ta'ala bitawfiqi lis-sawabi annahu 'ala ma yasha' qadirun wa ibadul latifun khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi adalah mukadimah atau pembuka dalam kitab yang dikarang oleh Imam Abu Suja. Kitab Thaharati utawi iki kitab sing jelasno masalah hukum-hukume bersuci. Almiyahu bersuci, ono sing ngerti bersuci ku apa? Tak urungi dibahas lebih lanjut. Bersuci ini pertanyaan yang sulit tapi mudah untuk dilakukan. Bersuci ku yo diantarane nanti ada yang digunakan berupa benda dan ada yang disuceni, berarti termasuk berupa badan, pakaian maupun yang lainnya. Kitab Thaharati utawi iki ikulah kitab sing nerangno masalah suci almiyahu. Suwijine yaiku banyu alatiya jusu kang kena utawa wenang atau tohiru kang suci. Dia kelawan mak utawa banyu. Sabu miyahin iku ana 7. Jadi banyu yang bisa untuk
digunakan bersuci nanti itu ada 7. Sing nomor 1 ma'us sama, air sama itu langit, berarti air hujan. Ketika ada air hujan, kalian di situ bisa mengambil untuk bersuci. Kemudian yang kedua, ma'ul bahri, air laut, itu bisa untuk bersuci. Yang ketiga, wa ma'un nahri, air sungai. Kemudian yang keempat, wa ma'us salji, yaitu air salju es. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, yaitu air wa ma'ul bardi, air sumur. Kemudian yang ke-7, saya ulang, yang pertama yaitu air hujan, air laut, yang ketiga air sungai, kemudian air sumur, wa ma'ul aini, kemudian air mata air atau sumber, ma'ul ain. Kemudian wa ma'ul salji, air salju, wa ma'ul bardi, dan air yang air embun atau banyu sing adem. Sumal nyawu mongko kari-kari utawi banyu ala arbati aksami niku ana ing atase 4 pira-pira bagian. Air dibagi menjadi 4. Yang pertama tahirun mutahhir, air yang suci dan mensucikan. Wairu makruhin kang ora makruh. Istimalu apa gunano tahir mutahhir, air yang suci mensucikan tadi. Wa al-ma'u mutlak, yaitu air yang mutlak. Mutlak itu pasti bersihnya. Ketika digunakan untuk bersuci, pasti dia adalah disebut air mutlak. Yang kedua, watahirun mutahhir makruhun, yaitu air yang suci mensucikan namun airnya adalah makruh. Istimalu apa gunakno banyu sing suci mensucikan tapi disebut air makruh, yaitu al-ma'ul musammasu, banyu sing dipeme. Jadi kowe nek banyu jarak dipeme buat ember terus dipeme terus bobo sesuci boleh, tapi di situ hukumnya makruh. Ini air yang sengaja dipanaskan oleh matahari, dijemur. Kemudian watahirun ghairu mutahhir, yaitu air yang suci tapi tidak mensucikan, yaitu al-ma'ul mustakmal, yaitu banyu sing wis digunakno. Kowe baradus banyune kok kadhe yer meneh, nah itu jenenge air mustakmal. Kemudian wal mutaghayyiru bima qalatu. Jadi ya itu tadi saya jelaskan, air yang mustakmal sebab berubah karena sudah digunakan dan tercampur mungkin dengan kotoran atau najis. Kemudian yang berikutnya wa tahiratu wa ma'un bimain kolatahu minatohiroti, air yang bersih namun tercampur dengan sesuatu yang najis, itu disebut dengan munajisin, yaitu air yang najis. Nah ini pembagian air itu ada 4 tadi, diantaranya air yang suci mensucikan tidak tercampur oleh makruh, dan air yang suci mensucikan namun disebut air makruh, diantaranya
ketika air tersebut dijemur di panas terik matahari, kemudian air yang bersih dan membersihkan, tapi di situ sudah tercampur dengan kotoran ataupun najis. Kemudian yang adalah air yang najis, bahwa air yang tidak bisa suci atau air yang terkena najis, di situ ketika air tercampur dengan najis tersebut dunal kulatain, yaitu kurang dari 2 kulah. Kalau bahasa orang Arab, kulah itu diartikan wadah yang menggunakan ukuran. Kalau 1 kulah itu perkiraan sekitar 80 liter kalau bahasa kita, bahasa Indonesia. Kalau di sini disebutkan adalah bahasanya adalah menggunakan riklin. Riklin itu kati. Kati itu berarti kira-kira mengukurnya kita menggunakan misalnya mililiter atau menggunakan ukuran liter. Itu sekitar, kalau kulatain 2 kulah itu sekitar 160 sampai 180 liter. Maka di situ ketika ada ukuran kulatain atau 2 kulah, yaitu ukurannya adalah 180 liter. Ketika air kurang dari itu tercampur dengan najis, maka di situ airnya menjadi najis. Makanya kalau kurang dari 2 kulah dan itu mampu merubah keberadaan air, baik dari sisi warna, kemudian dari sisi rasa, dan dari baunya, itu maka di situ airnya menjadi najis. Faslun wa juludul maitati, utawi carane nyamak juludul maitah, kulite batang. Tanggulun niku suci ditibati sebab disama. Ila jildil kalbi, ada beberapa hewan atau hewan yang sudah mati, di situ semuanya suci kecuali ila jildil kalbi, kejaba kulite asu, wal khinziri lan celeng. Jadi ada 2 jenis kulit yang tidak bisa disamak. Padha karo ini, misalnya kowe gawe terbang iki teko kulit anjing tidak boleh. Karena apa? Bagaimanapun dia, kalau kulit anjing maupun kulit babi, baik babi hutan terutama, itu tidak diperbolehkan karena dari awal memang sudah najis. Maka di situ untuk membuat jenis kerajinan, umpamane kowe gawe sepatu utawa tas saka kulit asu, di situ tidak diperbolehkan alias haram. Maka di situ tidak boleh. Ada lagi yaitu wal khinziri yarauman, tawalada min huma. Nah, termasuk di situ ketika anak yang keluar dari anjing maupun babi, maka di situ bentuknya wedhus ya lah. Ana wedhus lahir teko rahime asu. Nek bentuknya wedhus, itu apa ora? Tetap di situ dihukumi anjing, sebabnya lahir teko rahimnya anjing. Begitu juga babi. Ada babi melahirkan kelinci, neng lahirnya teko wetenge babi, tetap baik diarani najisnya asu. Maka di situ anjing ataupun babi tidak diperbolehkan. Awalnya akadima atau dari salah satu keduanya, dua adibul maitati,
utawi balunge batang wasahriha lan ulune utawa rambute batang najis niku najis ila adami kejaba batange menungso. Nah iki menungso iku ora najis. Kowe ning dalan ketemu mayit sing wis bertahun-tahun ora ketemu wargane, dalan kowe ketemu ning kono ana mayit ora najis. Pak jiji Pak. Kulite wis do apa blodrok ngasih kaya bubur. Nah, karena dasarnya manusia itu tidak najis, maka tetap saja tidak najis. Tapi kalau hewan itu najis. Maka kalau bertemu mayat seseorang di situ tidak dihukumi najis meskipun sudah berminggu-minggu, berhari-hari orang najis. Faslun walaya juzu. Ana sijine pasal walaya juzu lan ora kena. Sing ora oleh istimali awani dabi yaiku gunakno wadah ngombe saka mas. Aku kan wong sugih Mas. Aku duwe cangkir utawa gelas terbuat dari emas. Terus saya gunakan minum, itu tidak diperbolehkan. Jadi walaya juzu istimalu awani dabi yaiku ora kena gunakno wadah ngombe saka emas. Wal bidoti lan seloko wis mas perak inten raja brana iku ora kok sedaya ngombe. Waya juzu lan oleh istimalu wirima. Jadi untuk kowe ngombe mbok adae nganggo gelas sing ora bentuk sengko emas utawa seloko mau oleh. Arep nganggo batu akeh yo oleh. Waktu kowe duwe watu sing bentuke kaya akeh iku gedhi terus mbok gawe gelas iku oleh. Sebab ning kono ora emas utawa seloko. Jadi nek gawe ada ngombenan senajan kowe wong sugih aja nggunakno sengko emas utawa seloko. Faslun wasiwaku lagi keterangan utawa pasal masalah sikat. Nek cara dhewe itu diarani siwak. Ana sing ngarani nek dhewe nganggo kayu sing teko nek bareng wong kaji kan oleh apa kae? Kayu sing bentuke cilik-cilik wis potongan-potongan sepanjang jari terus dienggo sikatan tok. Ana sing muni ana. Nah itu nek orang nganggo banyu biasanya kan nganggo siwak. Sebabnya tujuannya siwak itu kanggo supaya aroma yang keluar dari mulut itu tidak menimbulkan bau. Nek beda keterangannya itu. Faslun wasiwaku lan siwakan mustahabun itu den sunatno. Iki kesunatan. Kowe nganggo sikat itu kesunatan. Fi kulli kalin ing dalam sabun-sabun tingkah dalam segala sesuatu aktivitas atau mau beraktivitas itu disunahkan. Illa ba'da zawali tiso ini kedue utawa kejaba nek wis srengenge mulai bergeser condong di ke arah ndi nek wis bar dhuwur kira-kira. Bar dhuwur srengenge kan condong. Wong dhewe ngarani iku berarti lingsir utawa gingsir. Kanggone wong sing poso, bagi orang yang puasa ketika matahari sudah mulai condong ke arah barat, maka di situ hukumnya menjadi makruh. Maka bersiwak itu sunnah dalam segala hal, kecuali bagi orang yang puasa dan matahari sudah mulai condong. Condongnya berarti ke arah barat. Wawa fi salah satu mawadia, yaitu dalam 3 poin yang penting. Sing diuleno kanggo wong sing poso iku mau apa? Yaitu dalam 3 hal. Asadus tibaan banget disunatno iki. Disunatno banget. Jadi upamane ana 3 perkara iki sing disunatno banget kanggo wong sing siwakan, yaiku inda tawyuril fami nalikane cangkeme obah. Cangkeme obah iku mesti ngene, cuwangkeme sing asale rasane biasa-biasa malah pahit. Rasane malah wecut
rasane malah wis pokoke ra jelas. Lah ning gone kono disunatno sikatan utawa nganggo siwak. Nah, sing sateruse min azamin lah iku mau saka obahe cangkem ro kecut waberi lan liyane. Wa inda qiyami minan naumi. Lah iki sak nalikane tangi saka turu bangun tidur itu disunahkan sikat gigi. Sebabnya apa? Biasanya turu itu rasa sadar tiba-tiba ada cairan yang keluar di mulut metu mak didedet ambune ora pati cocok. Terus wa indal qiyami ila shalah. Iki sing disunatno banget meneh nalikane arep salat. Lah Pak, saikine siwak karo sikat itu bedane apa? Kalau sikat gigi zaman sekarang itu kan menggunakan pasta, menggunakan sikat. Kalau dulu kan tidak ada pasta, tidak ada sikat, maka ini sebenarnya penggunaan sama, cuman perlakuan beda. Kalau kita pakai pasta gigi bisa bersikat gigi sehari 3 kali ataupun sehari 1 kali. Nah, itu sah-sah saja. Tapi kalau siwak di situ dianjurkan ketika dalam keadaan setiap mau aktivitas apapun disunahkan untuk bersiwak yang menggunakan kayu. Ada yang menyebutnya kayu tersebut adalah kayu irok. Sebabnya kayu mau uripe ning gone tanah Irak, maka disebut kayu irok. Ada yang mengatakan begitu. Nah, ini untuk implementasi siwak dan sikat itu hampir sama. Nah, faslun ini ngajarin cepet-cepetan. Soalnya 3 dino dituntut khatam dengan waktu setengah jam. Berarti praktis waktu 90 menit kudune rangkum sak kitab. Aku sih siap-siap ae. Nek bar kudu dicawisi mobil. Oh maksudnya faslun wa furudul wudu sitatu asya. Pasal sing berikutnya menjelaskan tentang wajib atau perlunya wudu, yaitu sitatu asya ada 6. Nomor 1 aniyatu inda ghusnil wajhi. Iki ketoke gampang, ning prakteknya akeh sing do salah. Terutama santri-santri iki nek ora tau ngaji babagan masalah wudu itu cuma teplak-teplak sarsor-sarsor ngentekno banyu ning wudune ora sah. Mulane iki mumpung ketemu tak elingno. Wa furudul wudu sitatu asya, perdune wudu iku ana 6. Nomor 1 aniyatu. Nah iki sing penting. Nomor 1 niat. Ya saurunge niat iku ana kesunatan-kesunatan sing kudu dilakoni lan entuk pahala. Padha-padha tanganmu teles, padha-padha raimu teles, nek entuk pandul utawa pandilah keutamaane wudu luwih apik. Nomor 1 diantarane selain ning gone kene sing diwajibno yaiku ana sing jenenge berkumur. Berkumur ngerti to? Berkumur iku apa? Sing ngopyak-opyak terus ngene iku lho. Jipuk banyu terus kemudian ditaruh di dalam kedua telapak tangan, kemudian airnya diisep, disimpan di mulut, kemudian digunakan untuk tamat-mat atau berkumur. Itu sunnah. Ada lagi sunnah yaitu dengan cara mengambil air wudhu, kemudian airnya dihirup, disedot nganggo irung. Iku kesunatan. Sebagian kitab ada yang menjelaskan tentang ketika menyedot air dengan hidung, nek ora kulino rasanya pening betul. Beberapa waktu yang lalu saya
eh, bertemu dengan Pak Kiai Ahmad Asnawi. Pak Asnawi, bukan Pak Asnawinya Bu Ami, bukan Pak Asnawi yang Pedurenan itu. Beliau mengisahkan ana wong loro wong sugih, wong Islam, wong Indonesia berobat ning gone Australia. Rumah sakit sing apik kok ning Australia. Tadi Pak Asnawi menceritakan seorang pasien dari Indonesia yang kaya raya tersebut ditanya tuh seorang dokter di rumah sakit Australia sana, "Pak, kamu agamanya apa? Islam? Loh, kok masih punya penyakit darah tinggi? Berarti amalan kamu belum sempurna. Di antaranya dengan cara berwudu. Orang sempurna ini ketika melakukan wudu dia tidak menghisap atau menghirup dengan hidung tadi, sehingga ketika ada rasa sakit rasanya pas banyu irung ya, ketika wudu menghirup dengan hidung tadi, di situ nyampailah pada pori-pori otak, maka rasanya pening, mak picar mengenai otak. Dari situ maka akan menghilangkan